Meski polisi tengah menyidik pimpinannya, Ponpes Al Zaitun masih membuka penerimaan santri untuk tahun ajaran baru 2023. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pemerintah selama ini belum menutup pondok pesantren sekalipun ada tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD buka suara terkait rekomendasi pencabutan izin hingga pembubaran pondok pesantren Al Zaitun. Mahfud menyatakan pihaknya belum sampai ke tahap kesimpulan apakah rekomendasi tersebut akan dijalankan atau tidak. Sebab pemerintah selama ini belum pernah melakukan penutupan pondok pesantren sekalipun ada tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus. Kita belum sampai ke kesimpulan itu, tetapi selama ini kita belum pernah menutup pondok pesantren. Termasuk pondok pesantren yang keras seperti Al-Mu'min sekalipun kita tidak. Tapi kalau pribadi yang melakukan pidana ya kita ini. Tapi itu akan dibaca dulu. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan rekomendasi pembubaran Ponpes Al Zaitun yang diajukan oleh MUI Jawa Barat. Harus memperhatikan hak ribuan santri untuk tetap bisa belajar. Pesantrennya direkomendasi memang untuk dibekukan atau dibubarkan, tapi harus secara bijak memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid di sana atau santri di sana bisa diberikan solusi pendidikan seadil-adilnya. Sementara itu, kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Barat masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait nasib Ponpes Al Zaitun yang terancam dibekukan. Nah, tentu kita menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Agama pusat terkait nanti kita harus seperti apa terhadap keberadaan pesantren Al Zaitun ini. Meski begitu, upaya mitigasi terhadap ribuan santri tengah dibahas bersama Kemenak Pusat. Hingga kini, Ponpes Al Zaitun pun masih melakukan pendaftaran bagi para santri-santriwati untuk tahun ajaran baru 2023. Tim TV One mengabarkan. Informasi terkini dari Indramayu, Jawa Barat akan disampaikan oleh rekan kami, ada Opi Riharjo, langsung dari Indramayu. Ya, Opi, besok siapa saja yang akan menggelar aksi demonstrasi di sana, tepatnya di depan Al Zaitun? Ya, baik Andro dan Risa, besok hari Kamis, Aliansi Santri Indonesia untuk Indramayu akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun. Dan perlu kami kabarkan bahwa malam nanti juga akan dilakukan aksi doa bersama yang dilakukan oleh Forum Pondok Pesantren untuk mendoakan para pihak kepolisian yang mengusut pimpinan Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun. Baik, Tisa dan Andro. Opi Riharjo, kami ingin tahu untuk gelombang masa besok posisinya dan juga jumlahnya seperti apa. Karena kalau kami ingat yang pertama relatif banyak mereka mengepung bagian depan Ponpes Al Zaitun, bahkan ada barikade yang menghalaunya juga. Ya baik Andro, untuk aksi besok yang dilakukan oleh ASRI itu akan berkumpul di Islamic Center Kabupaten Indramayu. Dan tepatnya diperkirakan akan mendatangkan 1.000 massa aksi yang akan menggelar aksi di depan gerbang utama Pondok Pesantren Mahad Al Zaitun. Baik, Andro. Opi, Anda bisa gambarkan secara detail bagaimana kemudian pengamanan di sana menjelang aksi demonstrasi esok hari? Ya, baik. Hingga saat ini kami belum dapat memastikan berapa jumlah personil yang akan diterjunkan oleh pihak kepolisian Polres Indramayu. Namun diperkirakan karena sebelumnya memang Polres Indramayu sudah menerjunkan 1.200 personil dan kemungkinan untuk besok hari Kamis juga akan melakukan
atau akan menerjunkan personil yang sama yaitu 1.200 untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi di depan gate utama Pondok Pesantren Mahad Al-Zaitun. Baik, Bisa. Baik, terima kasih Opi Raharjo atas laporan Anda langsung dari depan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Pemirsa, Wakil Presiden Maruf Amin mengungkap alternatif solusi bagi Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Wapres menyebut kemungkinan Pondok Pesantren Al-Zaitun tersebut tidak akan dibubarkan, melainkan dibina. Aspek pelanggaran dan itu mungkin kan sekarang sedang diproses untuk maju gemilangnya. Ya, itu satu hal. Nah, kalau itu kan nanti ada sesuatu yang sudah saya tidak mendahului, nanti kan ada keputusannya seperti apa. Nah, kemudian pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan, menutup. Tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri. Ya, cukup besar ya. Ya. Berapa jumlahnya itu? Dan ini perlu dibina. Perlu supaya diluruskan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu. Nah, itu perlu dilakukan pembinaan. Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik.